Bersama kami saat ini pemirsa sudah ada juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mbak Dwi Anggia. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Tanti. Apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Mbak Anggi ini melihat situasi terkini di Blora dari Kementerian SDM sendiri, dari pemerintah setempat maupun dari kepolisian juga masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab pasti dari adanya bencana ini. Apa kemudian laporan atau temuan yang sudah ditemukan oleh Kementerian SDM mungkin terkait dengan penyebab pastinya? Ini kan yang meledak adalah sumur masyarakat, sumur tradisional. Dan informasi yang kami dapatkan di lapangan ini sumur baru. Kalau sumur baru yang muncul setelah Permen 14 2025 diterbitkan pada Juli lalu, ini artinya sumur ilegal. Nah, ini harus dicatat juga nih untuk masyarakat juga bahwa posisi sumur ini adalah sumur ilegal. Dan yang paling penting adalah posisinya juga berada di pemukiman padat penduduk. Ini berbahaya sekali. Penting juga bagi kami untuk mengedukasi publik bahwa bikin sumur masyarakat itu, sumur minyak itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada aspek keselamatan yang harus diperhatikan. Dan juga ada aspek kelestarian lingkungan yang juga harus diindahkan. Kalau kita lihat sumur tradisional itu mereka drilling, spot in, tapi kan tidak mempersiapkan teknologinya dengan baik, keamanannya nggak disiapkan dengan baik juga. Makanya terjadilah hal yang seperti ini yang sangat kita sayangkan. Safety pekerjanya itu nggak ada. Dan itu rata-rata kan masyarakat yang nggak punya pengalaman, secara skillnya juga tidak ada, hanya tradisional. Kemudian juga potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar di situ. Dan yang paling penting yang ketiga adalah potensi kehilangan pendapatan negara juga sangat besar. Karena selama ini kan hasil dari sumur masyarakat yang ilegal ini keluar entah kemana, dalam tanda kutip diselundupkan mungkin kemana kita nggak tahu. Nah, dan dengan adanya tidak terdaftar, benar sekali. Dengan adanya peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2025 ini nantinya semua aspek itu akan diperhatikan, ditata dengan baik, keselamatannya akan terjaga. Kemudian kelestarian lingkungannya, kerusakan lingkungan akan bisa ditekan dengan itu. Dan yang paling penting produksinya tercatat sebagai produksi minyak nasional yang akan juga membantu meningkatkan lifting nasional at the end nantinya. Nah, gimana caranya? Nanti masyarakat yang punya sumur-sumur tradisional ini akan dinaungi oleh BUMD. Nanti di sana ada koperasi di situ, ada UMKM. Nah, inilah yang akan menaungi nanti sumur masyarakat. Dari sini baru diajukan persetujuan ke Menteri SDM. Apakah setelah direview oleh tim gabungan nanti apakah akan di-approve atau ditolak? Nanti akan ditimbang segala macam. Namun dalam proses inventarisasi ini perlu dicatat nih, tidak boleh ada sumur baru. Sumur baru ini kategorisasinya adalah setelah permen ini dikeluarkan ya? Betul. Setelah permen keluar, kalau ada sumur baru, artinya itu sumur ilegal, dan sumur ilegal itu akan ada penegakan hukum di sana. Kalau ada pelanggaran pidana terbukti di situ akan diserahkan ke APH nantinya untuk ditindaklanjut. Baik, terima kasih banyak Mbak Anggi atas waktunya. Sama-sama. Kebakaran sumur minyak milik masyarakat di Desa Gandu, Kabupaten Blora akhirnya dapat dipadamkan pada hari Sabtu 23 Agustus pukul 18.20, tepat 7 hari setelah kebakaran terjadi. Fakta yang kami temukan di lapangan, ternyata ada banyak sumur-sumur minyak yang baru dibangun oleh masyarakat di desa tersebut dan letaknya ini berada di sekitar pemukiman. Bahkan beberapa di antaranya terletak persis di belakang rumah warga. Fakta lain yang kami temukan, banyak juga titik-titik yang dipasang patok, baik di Desa Gandu maupun di desa-desa lainnya. Patok-patok ini merupakan titik-titik koordinat yang nantinya akan dibangun sumur baru. Dan patok-patok ini juga termasuk dalam 4.000 sumur minyak yang diajukan izinnya kepada Kementerian ESDM. Ini tentu melanggar apa yang termaktub dalam Permen Nomor 14 tahun 2025. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.